virtual kok ritual. So, senang sekali semua bisa dengan semangat ya karena mau, apa ya, mau mengejar beasiswa tentunya mendapatkan, meraih masa depan yang lebih baik dan malam hari ini terima kasih Kak Vera, eee, bisa menyediakan waktu untuk kotong semua di sini. Kak Vera lagi masih di sana nih ya, masih di Australia nih ya? Beta kurang update berita. Masih merantau Oh di iya, Australia. iya, Ya, makasih juga. oke. Oke, ya selamat malam buat yang baru saja bergabung. Oh ini masih masuk-masuk nih, masih admin beberapa peserta. Oke, luar biasa ya, sangat semangat sekali untuk bisa, bergabung malam hari ini dan yang sudah ada, yang sudah pantau dari tadi sejak, 7.00 terima kasih, kotong langsung saja ya, kotong langsung menuju ke Kak Vera. Kak Vera bisa memperkenalkan diri sedikit, Kak Vera sekarang PhD ya di Australia, sebelumnya di Hungaria, mungkin bisa cerita sedikit tentang, sekolah yang Kak Vera sudah selesai tempuh dan sedang ditempuh saat ini. Hmm. Silahkan. Makasih Kakak Alonso hubungi beta untuk bagi-bagi info-info serba-serbi Australia Award Scholarship. Beta belum PhD, jadi beta ambil master yang kedua nih. Setelah Oh, sebelumnya di Hongaria, ngambil Master of Science in Public Health. Terus, beta lanjut lagi di Australia ambil, Master of Science in Epidemiology. Jadi, sekarang ini lagi di Melbourne, kuliah di University of Melbourne. S3. oke, University of Melbourne ya. Oke, Mhm. berarti ini, S2 yang kedua, master yang kedua ya? Iya. Waduh, ini nanti sebentar beta mau tanya, ini kenapa sampai bisa 2 kali master ya? Mmm, ya, jadi, Kak Vera dan kotong semua beta mau, gambarkan kotong punya susunan acara, maksudnya punya Mhm. rundown acara malam hari ini, kotong perkenalan singkat dengan Kak Vera, setelah itu nanti ada pemaparan sedikit Kak Vera tentang beasiswa serba-serbi beasiswa Australia, Mhm. AAS itu seperti apa, dan nanti ada tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa juga langsung, eee eee, apa namanya, langsung bisa ketik di chat box di sana boleh, dari sekarang boleh, bisa tersimpan di sana ya, seperti itu. Oke, tanpa, memperpanjang kata, Kak Vera, silahkan Kak Vera. Ini Kak Vera dulu pernah di Hungaria, langsung saja beta langsung kasih pertanyaan pembuka Kak Vera. Kak Vera S2 di Hungaria sebelumnya, terus ambil lagi AAS. Kenapa, Kak? 2008 setelah mengalami kegagalan beberapa kali, bukan 1 kali lamar AS, terus ada 1 kali lamar LPDP, akhirnya kita, pakai sistem Rambo gitu kan, Kak. Jadi tidak tembak 1 beasiswa saja, Rambo tembak namanya, oke. iya, bukan sniper tapi Rambo, tembak beberapa Rambo ya, banyak beasiswa. peluru ya. Iya, Ya ya banyak peluru. ya. Jadi, Ya, kayak kegagalan tuh kan kayak membakar semangat gitu kan, Kak. ya. Jadi, akhirnya kita lamar beberapa beasiswa dan semuanya keterima di 2018. Jadi Semuanya ada berapa yang terima tuh, Kak? mmm, jadi ada YSEALI, kemudian ada apalagi short course, ada yang, long term Australia Awards ini, kemudian ada stipendium Wow, Hungarikum, ya. itu di Hongaria. Nah, kalau stipendium Hungarikum kan dia tidak ada pengayaan bahasa atau pre-departure Ya. training yang lama kan, jadi langsung Mmm, sat-set langsung jalan. mhm, Terus, eee, di situ kan public health, jadi kan belajarnya tuh public health kan banyak disiplin ilmu kan, Kak, jadi dia belajar secara umum. Kemudian beta pikir-pikir, wah kayaknya, beta harus mengerucut ke semacam satu keahlian lah dalam ilmu, mhm, public health. Jadi, beta berkomunikasi ke Australia Awards, beta masih tertarik nih untuk, kuliah di Australia. Jadi bagaimana kalau beta DIVAR gitu 1 tahun. Di Hongaria kan, bisa dipercepat kuliahnya gitu kan, Kak, dengan konsekuensi tidak ada waktu main-main banyak-banyak gitu kan. Tapi mhm, karena semangat untuk, apa,
ingin belajar kayak epidemiologi di Australia ini, makanya beta percepat waktu kuliah di Hungari, dan dari AS dia approve juga tentang DIVER ini, jadi beta bisa kejar-kejaran dan akhirnya bisa ini ambil beasiswa Australia Awards juga. Sebenarnya semua jalan dari tahun 2000 berapa ya 20 ya, tapi karena pandemi jadi ditunda sampai 2021 gitu sih. Wah, luar biasa. Berarti memang Hmm. Kak Vira memang target Australia ini memang sudah lama gitu ya? Iya, pernah gagal 1 kali kan, karena Ya, lah. sampai Hungaria pun masih kepala masih berpikir dalam pikiran ini masih mau menuju ke benua Kangurun ya? Ya begitulah. Iya, Jadi iya. awalnya itu soalnya menyangka juga akan di-approve gitu kan, Kak, kayak yang penting Ya. komunikasi gitu kan. Coba kita komunikasi ke Australia, mereka mau tidak. Mhm. Ternyata di-approve. Iya, oh gitu. Ini masalah komunikasi berarti Kak Vira Iya, ya? Kak Vira sampai berhenti mas- berkomunikasi? masalah mencoba, Mhm, masalah mhm. mencoba berkomunikasi dan ternyata Iya, bisa. oke. Wow, luar biasa. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat malam. Terima kasih sudah gabung malam hari ini. Ya, ini tentang AAS. Tapi sorry menutup kemungkinan kalau teman-teman tanya-tanya tentang Hungaria juga, ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampau, langsung Ya. bisa dilewati begitu, ini luar biasa. Kak Vira juga dulu pernah di Hungaria dan saat ini ada di Australia gitu ya. Hmm. Silakan teman-teman bisa langsung saja set pertanyaan bisa dari sekarang tentang beasiswa yang sekarang Kak Vira sudah sedang apa ya, sedang tempuh di Australia, Hmm. AAS ya. Mmm, Oke, Kak Vira, ini, beta ada ini, silakan Kak Vira mungkin bisa membandingkan begitu. Dulu Kak Vira di Hungaria, terus Kak Vira ke Australia lagi, mana yang lebih rumit, Kak? Eh, Kalau Hungaria tuh dia punya seleksi masuk tuh tidak ribet, Mhm, mhm. tidak ada apa, tidak ada wawancara dari pihak beasiswa, tapi dari pihak kampus. Kemudian seleksi dari ada namanya seperti Australia Awards Indonesia gitu kan yang memayungi beasiswa Australia di Indonesia kan, tapi di sana ada namanya Tempus. Tempus Foundation itu dia yang menyeleksi, apa ya, tahap pertama, kayak seleksi berkas gitu kan. Tapi, untuk menentukan kita dapat kampus itu ada wawancara dari kampus, jadi tidak ada wawancara dari pihak beasiswanya. Cuma sekali wawancara dari kampus, terus kita tunggu sudah, kabar dari Tempus. Oh ya, sebelum itu ada seleksi juga dari Dikti, karena kayak Tempus nih, dia kerjasama sama, Dikti kan, jadi diseleksi dari Dikti, kemudian diseleksi oleh Tempus, Tempus Foundation, kemudian diseleksi oleh kampus. Masuknya tuh, menurut beta, tidak ribet sih, keluarnya yang ribet. Karena, Keluar iya, ribet ya? keluarnya ribet karena untuk wisuda tidak hanya lulus, apa Kak ya, setelah sidang skripsi, itu tidak langsung dinyatakan lulus, tapi ada lagi namanya ujian negara. Jadi ada ujian, oral exam, ada writing exam, di situ baru menentukan kita lulus atau tidak. Jadi keluarnya lumayan, susah, masuknya tidak rumit sih. Kalau AS, mmm, AS apa ya, karena beta pernah gagal jadi Kebalikannya mungkin? iya, Mhm. jadi karena beta pernah gagal jadi menurut beta, agak harus berdarah-darah juga ya untuk bisa dapat beasiswa AAS. Terus kalau di Hongaria, beta kurang, tahu tentang mata kuliah lain, tapi kayak public health itu dia lebih ke, apa ya, prakteknya di lapangan gitu, Kak. Karena beta jadi kayak ada sertifikat seperti public health inspector. Jadi, kuliah di sana tuh lebih banyak kayak field visit, kayak ke tempat-tempat, apa ya, layanan kesehatan masyarakat, kayak
bagaimana dari sumber pengolahan air itu menuju keran-keran sehingga kita bisa langsung minum, bagaimana pengolahan air limbah, terus sistem apa ya, kayak public health inspector ke restoran-restoran, kayak gitu-gitu sih, Kak. Terus lebih banyak kayak presentasinya. Kalau dibanding dengan di Australia, itu lebih banyak, eee, apa ya, notebook-nya ya dan ini, menulisnya gitu sih. Lebih banyak tugas-tugas menulis, menghitung esai mungkin karena, tergantung kita punya jurusan juga sih, Kak. Jadi ada apa ya, ada setiap warna lah di setiap beasiswa. Jadi teman-teman misalnya ada LPDP juga, ada AS, ada stipendium Hungarikum, jadi teman-teman bisa, mempertimbangkannya dan memilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, ketertarikannya teman-teman, dan apa yang paling nyaman, apa yang paling baik. Jadi kayak semua beasiswa tuh baik, cuma tergantung dari pilihan kita sih, Kak. Ya, Kak Vera, kadang-kadang kalau kotong bilang tergantung pilihan kita aja, tadi juga kotong pakai sistem Rambo juga sudah bisa Oh, pilih kan. iya iya iya. Iya iya iya. Ya, mungkin bisa di-mix Benar begitu ya. sih. Ada harus sistem Rambo, ada juga kotong pas sudah dapat dapat semua Iya. nih, Iya semua tangkapannya banyak nih kotong pilih lagi gitu. iya iya, maksudnya begitu, Ya, Kakak bisa ya, seleksi lagi gitu sesuai iya dengan iya. kalau sudah dapat banyak gitu, Kak, ya. Betul. Definisi berburu beasiswa yang sebenarnya gitu loh, Kak. Kotong berburu habis-habisan nih, Kak. Iya, jadi oh ya, Kak Vera, Mmm, jadi Kak Vera memang sudah selesai gitu di Hungaria. Tadi mhm. Kak Vera, sempat sebut juga differ gitu, apa namanya, eee, maksudnya sudah selesai di Hungaria gitu, jadi sudah 2 kali ya dapat Ah, ininya ah, sekolah, maksudnya ini yang kedua kali master di oh iya waktu Australia. itu beta belum sampai yang lulus, Kak, karena Oh harus ikut PDT kan, Pre-Departure Training di Bali. Jadi beta oh ya, menunda ujian negaranya, mmm, oh jadi menunda itu ujian negaranya jadi belum lulus. Nanti misalnya, Januari beta tunda ke Juni gitu, jadi Januari beta ikut PDT untuk yang beasiswa Australia ini, kemudian Juninya baru beta ikut, ujian lagi di Hongaria, oke oke. mhm. Oke. Kak Vira, sekarang kita mau langsung lompat ke beasiswa Australianya, Mmm, karena memang teman-teman juga ini iya, banyak yang mau bener. cari tahu tentang beasiswa Australia. Kak Vira, itu bagaimana proses dari awal itu suka dukanya bagaimana? Kesulitannya apa dan yang kekuatan yang Kakak harus pakai itu apa, Kak, untuk dapat? Kalau, untuk Australia Awards itu menurut beta yang, apa ya, kalau, kriteria bukan kriteria sih, eligibility-nya teman-teman yang ada secara umum, kemudian ada dokumen-dokumen lain kan bisa teman-teman baca sendiri ya, dan itu kayaknya tidak terlalu susah untuk diurus ya. Yang lebih menyita waktu itu menurut beta adalah, supporting statement-nya kita sih. Itu yang tidak bisa hanya jadi dalam 1 minggu, 2 minggu, tapi itu perlu kontemplasi. Artinya sebelum melakukan itu, yang perlu teman-teman, apa ya, lakukan itu adalah mengenali diri teman-teman lebih dulu, apa keunikan dari teman-teman, apa kekuatan dari teman-teman, kemudian mengenali universitas yang mau teman-teman tuju, dan juga course, dan juga subjek-subjeknya. Itu akan bikin mudah kalau teman-teman menulis supporting statement. Pengalaman beta kan, sering membaca, eee, supporting statement yang teman-teman kirim ke beta, itu beta lihat bahwa, oh, eee, kayak kita belum mampu kenali apa yang mau kita kejar atau apa yang mau kita belajar nanti di Australia. Jadi ketika menulis itu masih masih secara umum, belum spesifik, belum ada benang merah antara satu dan yang lainnya dan, eee, makanya itu kalau misalnya 1 minggu, 2 minggu baru teman-teman persiapkan, ya hasilnya juga, apa ya, tidak terlalu kena gitu sih, Kak.
Kemudian CV juga penting sih untuk teman-teman fokus ke situ. Jadi kayak misalnya kegiatan volunteer-nya teman-teman itu juga sangat penting, masukkan saja di situ. Tonjolkan leadership teman-teman, tonjolkan apa lagi ya, perubahan-perubahan apa yang sudah teman-teman buat, inisiatif-inisiatif apa yang sudah teman-teman lakukan. Apalagi ya, Kak, ya, itu di 2 itu proses tadi ya? Mhm. iya, 2 itu menurut beta itu yang harus jadi, eee, fokus utamanya teman-temannya. Yang lain tuh sangat penting juga sih, tapi kalau misalnya kayak mengurus dokumen ini itu kan bisa jadi dalam 1-2 minggu ya. Mhm. Tapi kayak menulis esai atau supporting statement-nya, CV-nya, itu yang perlu teman-teman ini fokus di situ, Kak. Mhm. Mhm. Oke, oke. Mhm, Ya, oke, selamat bergabung ya teman-teman. Ini sudah 30 peserta di sini yang di mhm, layar Kotong bisa lihat. Waduh, ini semangat sekali, tambah berapa menit berjalan teman-teman tambah rame di sini dan mhm, sudah ada pertanyaan juga. Sekali lagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis di chat box supaya nanti bisa berurutan, Kak Vira bisa bantu jawab satu persatu begitu. Dan terima kasih yang sudah kirim pertanyaan ya mhm, yang ditulis di chat box. Kak Vira mungkin kita lari sebentar ke chat box ya Kak Vira ya supaya iya, bisa ada waktu. Karena Kotong ini eh, singkat begitu, Kotong waktu sudah terlalu banyak di sini. mhm. Ada pertanyaan pertama Kak Vira dari Aprili mau tanya supporting statement. Kira-kira yang menjadi poin penting dalam menjawab supporting statement itu apa Kak? Terima kasih. Poin-poin Poin penting Kak Vira, mhm, poin supporting penting statement. tuh teman-teman harus jawab dengan spesifik. Misalnya, nanti pulang teman-teman, kontribusi ke karirnya teman-teman apa? Biasanya ya biar saya menjadi lebih baik atau dan lain-lain, atau ketika pulang Indonesia apa yang teman-teman lakukan, membangun rumah sakit itu kan sesuatu yang, apa ya, tidak bisa dicapai eee tidak Mungkin visible sederhana gitu gitu ya, Kak, ya, ya. tapi Iya, kuat. jadi hal-hal yang sederhana dan spesifik, tapi, kemampuan kekuatannya teman-teman ditonjolkan di situ. Jadi misalnya gini, teman beta, dia pernah menulis itu supporting statement nomor berapa ya, nomor 3 yang "How have you contributed to solving a challenge?" Dan mengimplementasi perubahan itu, di komunitasnya dia kan. Dia cuma menulis gini, eee dia ngajar ngajar anak-anak, terus, biasanya kan orang kasih semacam apa, kayak flyer gitu lebih dulu gitu kan, ke anak-anak. Jadi ke orang-orang, jadi kayak orang-orang sudah tidak lagi fokus, mendengar penjelasannya dia. Jadi strateginya dia adalah dia jelaskan dulu baru kasih flyer. Simpel kan, Kak? Simpel Simple, tapi hanya itu tentang flyer gitu. iya, tentang flyer, tentang hal itu dia tulis itu dan beta kurang tahu mungkin ada pertimbangan lain, di balik itu ada pertimbangan lain dari, yang pemeriksa ya, Kak, tapi untuk nomor itu dan dengan hal yang simpel gitu dan memang simpel tapi berdampak itu kan lebih lebih apa ya, Lebih lebih dipercaya masuk gitu Kak ya. ya, lebih bisa dipercaya daripada kayak kita mau membangun ini itulah, membangun rumah sakit, membangun segala hal yang mungkin tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat dan kayak terlalu besar. Hmm. Kemudian apalagi ya Kak di supporting statement. Supporting statement misalnya nomor 1, why did you choose your proposed course and institution, itu kayak teman-teman pertama kayak harus bahas dulu tentang ada masalah apa di tempatnya teman-teman, atau latar belakang pendidikan atau pekerjaannya teman-teman seperti apa. Tariklah ke universitas yang dan teman-teman mau belajar apa untuk mengatasi masalah tersebut di tempat teman-teman. Tarik
ke universitas yang teman-teman mau tuju, universitas tujuan, masuk ke course-nya, masuk ke subjeknya, subjek-subjek apa yang berkontribusi, atau nanti ketika setelah teman-teman pelajari subjek tersebut, itu yang akan membantu teman-teman menyelesaikan masalah. Itu sih. Kebanyakan teman-teman biasanya nulis, oh karena dia kampus nomor 1 di Australia dan lain-lain, kan itu apa ya, hal yang terlalu umum ya, hal yang tidak terlalu kuat untuk jadi satu eee, apa Kak ya, iya, sebenarnya terlalu kuat kenapa teman-teman pilih eee, Hmm. institusi sih, jadi lebih ke hal Jadi Kak itu. Vera, kalau beta bisa menilai dong akan membaca ketemu kekuatan apa ya, Iya, simple tapi terukur gitu kok bisa lakukan iya, gitu. dan ketika kita tulis itu kita maksudnya itu tercermin kalau kita sudah tahu apa yang kita belajar gitu, apa yang kita Hmm. pelajari nanti di sana, kampus apa yang eee, mau ditujukan, kita sudah riset yang benar-benar riset gitu kan Kak. Jadi sudah menunjukkan usaha kita untuk mau ke kampus itu sih. Mmm, Jadi yang tadi pertanyaan Aprili mungkin tadi kontemplasi gitu, kotong merenung kotong pun diri iya, apa yang kotong buat dan sederhana mungkin tapi terukur. mmm, Dan apa ya, jangan terlalu ini ya, harus menginjak bumi gitu ya Kak Vera ya, gitu iya, hal biasanya. yang sederhana tapi Mhm. dapat tercapai. Iya iya. Kak Aprili kalau penjelasan masih belum bisa dimengerti atau belum masih ada pertanyaan, masih bisa kasih pertanyaan ya Mmm, Kak Aprili. Oke, mmm. beta lanjut ada Januar, Kak Januar, hai. Apa bedanya ujian skripsi dan ujian negara, Kak Vera? Oh, yang waktu di Ungaris gitu ya Kak? Hmm. Ujian skripsi kan ujian kayak mempertanggungjawabkan penelitian kita kan. Kalau ujian negara tuh kayak semacam tes kompetensi gitu ya. Jadi kalau, apa, artinya ini kita sudah kompeten nih sebagai seorang public health inspector gitu sih, itu Kak, Oke, Kak Januar begitu ya Januarsat. Kak Januar ya. Mmm. Ya, oke. Kak Januar ini persiapan sampai mana Kak Januar? Kalau boleh langsung bertanya ya. Sukses semangat ya Kak Januar ya untuk lamar Kak beasiswa. Januar Oke, semangat. ya semangat semangat. Ya oke. Lanjut lagi. Ini kayaknya kotong kayak naik kapal cepat Kak, cepat terus gitu. Oke, beta lanjut ke pertanyaan berikut nih ada Kak Andia. Mmm, Kak Fira, terima kasih sharingnya mau tanya. Sempat lihat Kak Fira juga lolos short term awards AAS di bidang mmm. renewable energy technology dan policy. Boleh di-share sedikit Kak? Dulu belajar di univ mana dan prosesnya bagaimana? Karena kebetulan tertarik dengan bidang renewable energy ini. Terima Mmm, kasih. Kak Fira, dulu silakan. ya makasih Kak Andia, dulu tuh yang host untuk short course ini nih Griffith University Kak. Hmm. Tapi pindah-pindah sih, nanti dari Griffith berapa minggu kita ke state lain kayak Canberra, di situ lihat dia punya wind, dia punya apa namanya, wind field ya, dia punya kincir angin untuk yang terbesar di Canberra itu, kemudian kita juga ke, mana lagi ya, oh soalnya sih nanti balik baru singgah ke Sydney. Terus apa lagi pertanyaan tadi, Kak? Oh ya, dia punya Tentang proses tuh mirip-mirip long term, mirip-mirip yang long term AS ini, tapi dia waktu itu tidak pakai wawancara. Kemudian, tidak pakai tidak harus bisa berbahasa Inggris juga karena nanti di sana ada interpreternya. wow. Eee, iya, dan ini kan lebih ke kalau kita sudah profesional bekerja di satu tempat gitu, kayaknya itu lebih mudah untuk dapat sih, Kak. Mmm, Mhm. apalagi, Kak? Oh. Jadi Kak Vera memang Pokoknya seru sih, sebelum Kak, belajar tentang ya ya. renewable. Jadi oh, ya, gimana, Mhm. Kak? Ya, silakan Kak. Serunya apa Kak?
Serunya karena bisa ketemu banyak teman-teman hebat dari Indonesia yang kerja-kerja di renewable gitu sih, Kak. Beta waktu itu bukan PNS, jadi beta mewakili kantor, tapi beta nanti di bagian monitoring evaluasinya. Kebetulan dulu beta kerja di Copernic, itu di bidang renewable energy juga dan women empowerment, jadi beta masuk melalui sisi itu. Mmm, yes. Oke, wah luar biasa ya Kak. Kak, ini beta belum tahu nih Kak, memang short term itu sebelum ke Hungaria atau setelah Hungaria? Short term itu sebelum, Kak. Oh, Jadi dia Agustus, pokoknya, wah luar kita biasa ya kalau Kak. ingat-ingat yang Mhm. 2018 tuh suka ya ke mana Kak, ya, jadi itu bulan Agustus, bulan Agustus ikut short term di Australia, tapi itu cuma 2 minggu, Kak, Ya. 2 minggu, Hmm. kemudian September itu kok, Kak, beta langsung ke Hungari itu. Oke, Kak Vera Mmm, sedikit, Kak, jadi ada nilai dari Kak Vera dapat dari apa ya, mungkin sertifikat dari short term itu yang memperkuat Kak si Vera bisa diterima juga di Hungari dan juga sekarang di Australia kah? mmm, Itu juga menjadi kekuatan tersendiri untuk beasiswa percaya gitu AAS Hungari juga? tidak juga, Kak, karena apa Oh, ya, oke. dia punya beasiswa apa, tapi di aplikasinya kan ditanya kan beasiswa-beasiswa apa saja yang kamu sudah Oh, iya, yang heeh. sedang dilamar kan, jadi kita tulis itu semua sih. Tapi waktu itu kan belum lulus belum Mhm, lulus jadi, belum nampak di situ, jadi kayaknya itu tidak ada pengaruhnya juga sih, Kak. oke. Mmm, Oh, oke oke, dipahami, Kak. Oke, mmm, terima kasih untuk grup BBI Frote juga, teman-teman yang baru bergabung tadi Kak Vera sempat menyinggung kalau mau bikin supporting statement, menyita mmm, waktu persiapan, perlu ada kontemplasi dan mengenali diri sendiri ya. Oke, mmm, ada dari Damsianus, jika boleh hasil kami di-share di grup. Oke, untuk mmm, panitia mungkin bisa diperhatikan, request ini. Ada dari Kak Tonci Yan Rafael, terima kasih sharing-nya, mau tanya, kalau AAS adakah beasiswa yang disediakan untuk jurusan teologi? Oke, ini untuk calon pendeta. Kak Vera mungkin tahu tentang jurusan dari AAS ini? mmm, beta belum pernah punya ketemu teman yang jurusan teologi, tapi Kak bisa masuk ke website-nya AAS, di situ kan ada, apa namanya Kak, priority files of oh enggak, priority study ya? Ya. Di situ Kak bisa lihat apa teologi masuk atau tidak, bentar kita cek Kak. Mhm. Jadi ada Kak Vera priority ini mhm, development area, ya di ya. situ ada health security, stability, economic recovery. Nanti Kak bisa cek di situ, eee, apa teologi masuk ke mana di antara 3 itu. Iya nih mohon Oke maaf Kak nih Kak, Vera, iya, ini ada yang langsung angkat tangan mungkin langsung mau bicara langsung bisa Kakak kasih mmm, kesempatan ya. iya, Kak Damsianus yang sudah raise hand-nya bisa kasih hidup mikrofon dan bisa langsung bertanya mungkin, pertanyaan lanjutan, silakan Nanti kita buat. Kak Dam Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Mohon maaf malam baru bergabung. Kak, Ya, salam kenal, ya, saya Damsil Tukan dari Flores Timur Larantuka. mmm, Ya, Kak Damsianus, ya terima kasih untuk ruang belajar ini. Memang saya dengan beberapa teman di Flores Timur juga lagi menggebu-gebunya untuk mmm, berburu beasiswa ini. Jadi saya baru submit yang di New Zealand sih, tapi mmm, dari email yang masuk katanya 8 bulan lagi baru pengumuman. Terus saya bilang, "Kok mmm, lama sekali ya, beda dengan LPDP wah, dan lainnya." Jadi mmm, saya menunggu saja sih. Terus yang menjadi pertanyaan saya juga sudah setengah bagian sih saya mmm, apa, mendaftar di aplikasi di AAS. mmm, Sekarang saya sudah sampai di Krikosnya, sudah sampai di Krikosnya. mmm, Nah,
sampai di Krikosnya itu kalau di tautan pertama itu kan kita cari institusi dulu, baru diarahkan ke program studinya. Nah, itu Hmm. memang ada beberapa kampus di Krikos itu yang memang sesuai dengan basic saya, fisika, pendidikan fisika. Tapi yang saya mau cari itu adalah science education. Nah, cuman itu tidak ada. Nah, jadi saya dapat hanya 2 di Krikos itu. Saya dapat hanya 2, yaitu leadership education. Ada satu lagi leadership learning and teacher. Nah, akhirnya saya memilih 2 itu. Atau memang mungkin masih ada aja dari kampus, mungkin ada rekomendasi dari Bapak Ibu narasumber. Memang saya lebihnya ke situ education science sih, cuman tidak ada jadi ya science education cuman tidak ada jadi saya memilih untuk leadership education. Jadi itu pilihan karena belum ada LOA-nya maka saya bisa memilih 2 sampai 3 itu. Jadi saya memilih jurusan yang sama karena memang hanya 2 itu saja, leadership teacher leadership dan leadership learning and teacher. Maaf Kak, Jadi itu di universitas mana Kak? saya itu memang ada beberapa pilihan, Oh. saya pilih yang di Katolik, ada Universitas Katolik itu saya pilih di situ. Saya pilih 2 di situ, cuman minta bantuan, minta rekomendasi. Memang saya lagi cari di ada satu universitas yang memang di Australia itu lebih kepada education, saya lupa apa namanya, mirip-mirip dengan kita punya ikon di Jakarta tuh. Apa namanya? Monash ya. Monash, betul. Monash. Saya cari di Monash tapi tidak ada untuk jurusan saya itu. Akhirnya jadinya ke kampus lain. Cuman setelah diskusi dengan teman-teman yang lain bahwa Pak Damsil harus cari juga, artinya tidak hanya lihat program studi tapi lihat juga kampus yang misalnya peringkatannya terbaik berapa di dunia. Jangan sampai cari kampus yang ini terlalu di bawah ratingnya misalnya saja seperti itu. Cuman tadi saya coba cari searching, cari di Krikos di Monash tapi tidak ada itu. Jadi memang butuh waktu sih karena kalau mau cari jurusan saya itu, kalau misalnya saya mau cari jurusan saya itu maka ada beberapa kampus saja yang menyediakan itu. Terus kalau misalnya saya cari dari kampus, maka itu lebih lama lagi karena tidak ada. Saya next lagi tidak ada, next lagi tidak ada. Akhirnya saya putuskan untuk cari langsung di program studi sehingga terbaca di Krikos itu kampus mana saja. Jadi mohon usul saran dari Bapak Ibu narasumber terkait hal ini yang saya alami. Jadi saya mendaftarnya prodi yang sama untuk 3 kampus yang berbeda. Apa itu pas? Apa itu pas? Atau bisa tidak kampus A dengan apa bisa tidak kampusnya juga berbeda, tapi program studinya juga berbeda. Tapi masalahnya hanya 2 itu saja. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Makasih Kakak Damsius. Kak Fira silahkan. Oh ya betul, langsung Sakai. Jadi untuk Kakak Damsius, kalau untuk education mungkin untuk science ya Kak. Mungkin Kak bisa lihat di Unimelt, Kak masuk saja di situ yang di science atau di education-nya atau di University of Adelaide. Kayak banyak teman-teman yang education pilih di situ sih Kak. Tapi kalau spesifik ke jurusannya Kak, beta juga saya juga kurang tahu Kak, tapi nanti Kak masuk saja di kampus, lihat, Kak masuk ke handbook-nya kurs mata kuliah itu biasanya ada 1-2 subjek mungkin yang sesuai dengan apa yang Kak mau belajar nanti. Jadi jangan hanya lihat kursnya, lihat subjeknya, terus buka lagi handbook-nya itu, terus Kak bisa lihat di situ ada
ada terinci dengan jelas sekali di situ. Coba Kak masuk ke Unimelp atau ke University of Adelaide. Kalau misalnya Kak belum dapat di situ, coba lagi cari yang coba cari sampai ke inti-intinya, sampai ke handbook-handbooknya itu Kak. Oh, Biasanya ada beberapa, iya, jadi biasanya ada dua beberapa kampus itu, di Melbourne dengan di Adelaide. itu yang yang saya tahu Kak, karena beberapa teman-teman yang ambil jurusan education masuk ke situ sih Kak, masuk ke dua kampus itu. Kedua kampus, Melbourne dengan Adelaide. Melbourne dan Adelaide, dan karena sekarang saya di Melbourne dan masuk Faculty of Science, menurut saya itu sangat sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya ketika kita baca di handbook dan di kenyataan yang di sini sangat-sangat bagus Kak. Nanti Kak masuk saja ke situ. Ini bukan mempromosikan kampus atau apa, tapi Kak coba cari di situ. Bisa juga Kak masuk ke kampus lain kalau misalnya belum ketemu. Yang rekomendasi tadi di Melbourne ya? Iya, Kak lihat sama masuk ke Melbourne, Kak lihat yang di education-nya di situ atau di Adelaide, karena beberapa itu atas hasil apa ya, observasi beta ke teman-teman yang ini Kak, teman-teman yang ambil education. Apalagi ya Kak. Dan kalau untuk beasiswa AAS itu enaknya Kak tidak perlu pikir-pikir tentang LOA, itu kan nanti akan diurus oleh Bapak Ibu yang dari Australia Awards Indonesia-nya. Itu salah satu apa ya, salah satu hal yang sangat membantu kita kalau misalnya tidak sempat. Salah satu manfaat juga dari beasiswa AAS, dan juga nanti kalau misalnya kita sudah diterima oleh AAS dan ikut masa pre-departure trainingnya, dan misalnya berubah pikiran tentang universitas atau tentang jurusan yang mau kita ambil, kita bisa ganti kok di masa pre-departure training itu. Jadi kayak misalnya kita lolos beasiswa, kita lamar beasiswa untuk mau masuk ke Unimelp. Kemudian setelah itu berubah pikiran tentang uni atau course, itu bisa berubah kok. Bisa kita ajukan ke Australia Awards untuk kita ubah. Yang penting lulus beasiswanya dulu. Apalagi ya, oh ya, tentang Kak punya 3 pilihan kampus yang berbeda dengan kurs yang sama, itu tidak apa-apa Kak. Dan juga tentang kampus yang berbeda dengan kurs yang berbeda, itu yang perlu Kak lakukan adalah menjustifikasi itu kenapa Kak pilih itu. Dan itu harus kuat sih, tapi menurut saya untuk bisa lolos beasiswa, mending Kak kampus yang berbeda dengan kurs yang sama. Biar dijelaskannya ini kan, nanti setelah sudah lolos beasiswa baru Kak bisa ubah di situ. Nah, itu salah satu apa ya, kelebihan dari beasiswa Australia Awards juga yang fleksibel tentang urusan itu sih. Banyak kelebihan berarti Kak ya, dibantu LOA terus cukup fleksibel ya untuk AAS. Ya. Wah, luar biasa. Dan nanti kalau misalnya masih punya waktu, kita biasanya yang hal-hal yang apa ya, kelebihan dari beasiswa Australia Awards ini yang tidak ditulis di website, mungkin nanti kalau ada waktu beta share sih Kak. Oke. Baik. Berarti beta catat sesi nanti Kak Vera akan membagi itu juga ke kita. Kak Vera tadi minta maaf ada tadi agak tabrakan pertanyaan tadi untuk beasiswa untuk jurusan teologi AAS itu dicek di mana lagi Kak? Bisa diulangi Kak? Itu ya sebentar Kak, saya kirim di ini di ini. Itu Kak lihat masuk ke website-nya Australia Awards Indonesia atau Australia Awards apa ya? Ya, untuk Kemudian Katonci ya. Oh, ini nanti jawabannya ya. AustraliaAwardsIndonesia.org ya. Di situ nanti Kak cek di priority fields of study. Itu apa ada
benang merah dengan teologi atau tidak. Pokoknya Mhm, hmm, mhm. dicari Kak benang Vera bisa merahnya sih kalau di misalnya, type di chat box oh ya, biar langsung tinggal di copy linknya. Ya, ya. mungkin gitu. Ya, untuk Kak Kalau Tunti ya misalnya bisa kakak dilihat. ini apa, langsung email ke Australia Awards untuk tanya sih. Hmm, Ada apa? ya. Ya, langsung langsung coba tanya. Maaf Kak Beta, ini Iya, ini dia ya Kak Tunti ya, bisa langsung di copy. ya. Teman-teman juga bisa copy ini untuk bisa lihat informasi lebih lanjut tentang Ya, AAS. ini ya yang lebih lengkap lagi tuh teman-teman silakan lihat handbooknya, Hmm, itu lebih detail lagi di situ. Iya, teman-teman Iya. BBAF mungkin bisa juga copy, langsung kirim ke grup. Hmm, Halo Kak, saya boleh satu lagi ya pertanyaan. Eh, siapa ya? Kak Saya Pak Damsil. Oh, Pak Damsi. Pak Damsi, sebentar ya, beta lari ke ini yang ada antri sebentar nanti. Kak, Pak Damsi, sebentar. Ini soal lama, potong lari dulu ke Ya, pertanyaan yang ada lagi dalam antrian ya, Kak. Ini Pak Damsi ya. aman. Ya. Catum. Ya, siap. Oke. Itu ya teman-teman, ada link-link yang sudah dibagi Kak Vera, mohon langsung di copy, disimpan. Beta langsung bergerak ke pertanyaan dari Kak Alisa. Kak Vera, background profesinya apa kalau untuk dari Kak Vera? Kak Vera, ini ada yang mau tanya background-nya. Secara singkat mungkin bisa. Kita kita kerja di NGO di Kopernik di Bali di bagian monitoring dan evaluasi. Kemudian kita sempat sebelum sekolah itu sebagai analis associate juga di Kopernik di Ubud. Jadi itu kayak riset-riset pasar, riset-riset tentang kayak semacam konsultan gitu tuh Kak, misalnya ada orang yang mau riset pasar ke Indonesia, nanti kita yang sediakan jasanya, atau riset-riset di bagian kesehatan, itu sih Kak. Makanya mengambil epidemiologi ini kan selain linear dengan background-nya beta di public health, juga dia lebih ke belajar lebih dalam tentang study design, riset dan lain-lain. Oke. Jadi terkait kesehatan ya kayak NGO di Iya, Bali. kesehatan, women empowerment, ada banyak isu sih yang ditawari Oke. untuk di jasa konsultan gitu Kak. Oh ya. Oke. Ya, semoga menjawab ya untuk Kak Alisa. Kak Andia, terima kasih Kak sudah menjawab. Oke, mantap Kak Andia. Kak Peter, aduh, Kak Vera ada pertanyaan. Ini ada tertarik dengan short term. Bagaimana caranya mendapatkan short term dan apa syarat-syaratnya, Kak Vera? Itu nanti Kak bisa masuk ke websitenya AS, itu ada bahas detail tentang short term di situ. Tapi yang penting Kak Peter itu ini semacam kayak mewakili institusi gitu kan Kak. Jadi untuk mendapatkannya ya Kak harus mewakili kantor, kemudian aplikasinya tuh hampir sama dengan yang long term ini. Terlalu lama Kak, jadi kita agak lupa, tapi prosesnya sama kayak mendaftar yang long term ini. Tapi intinya Kak mewakili lembaga profesional. Tunggu beta bagi linknya. Oh iya. Sambil Kak Alam ini. Iya, ada link short term juga ini banyak nih yang Kak Vera. Satu orang tapi banyak rezeki yang kita dapat saat ini.
Di short term Hungaria. Teman-teman yang baru bergabung, selamat malam. Ini Kak Fira, sekali lagi secara singkat Kak Fira pernah sekolah di Hungaria, mendapat beasiswa Hungaria. Saat ini sedang mengambil master lagi di Australia. Sebelumnya juga pernah ambil short term ya dari beasiswa Australia. Jadi Kak Fira ini sudah dapat tiga apa ya, perjalanan yang luar biasa. Kak Fira Australia ke Hungaria terus kembali ke Australia. Beta baru sadar bahwa mungkin karena short term ini yang bikin Kak Fira langsung harus balik lagi ke ini benua kanguru nih Kak ya. Mungkin Kak ya. Mungkin begitu Kak ya. Iya. Iya, teman-teman yang punya pertanyaan masih ada waktu, silahkan. Dan jangan lupa copy semua ini link yang sudah dibagi, luar biasa. Fira sudah Saya bagi. Kak. Oh iya, ini Pak Damsi ya? Ya. Oh iya. Ya, Pak Damsi, ini kesempatan buat Pak Damsi, silahkan. Oke. Pertanyaan saya yang berikut ini. Oh ya, terkait sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL itu menurut cerita teman-teman bahwa ada 3 ya. Satunya yang tampilan depan itu, terus satunya yang kecil itu, terus satunya lagi warna kuning. Nah, itu apakah ketiga-tiganya itu harus didapatkan saat mengambil TOEFL realnya untuk diupload, atau hanya bagian depan saja, atau memang sertifikat TOEFL ini dari masing-masing penyelenggara itu berbeda-beda, ada yang 3 lembar, ada yang 1 lembar tapi 2 halaman. Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya, saya juga pernah ikuti webinar dari LPDP dan yang lainnya itu juga dengan di YouTube, itu katanya bahwa untuk sertifikat ini mungkin hanya sekian persen saja untuk penilaian, tapi lebihnya itu di pengisian kita, misalnya esai, CV dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk sertifikat TOEFL itu bukan satu-satunya penilaian bahwa kita lulus, tapi itu salah satunya saja, dan lebih banyak porsinya itu adalah apa yang kita isi di aplikasi. Nah, itu apa benar tidak informasi itu. Terus yang ketiganya, misalnya saja kita punya TOEFL itu tidak sampai 495 untuk targeting, atau tidak sampai 500, misalnya dia hanya 400-an sekian saja, apa itu kita bisa upload, karena memang pengalaman teman-teman lain itu bahwa walaupun sertifikat TOEFL-nya tidak sampai 500 tapi tetap dipanggil karena memang penilaiannya itu akumulasi termasuk esai dan yang lainnya itu, karena masih ada 6 bulan untuk pendidikan. Apa ini juga benar tidak, mohon pencerahannya. Terima kasih, saya kembali. Ya langsung kok Kak. Ya. Kalau apa ya, untuk sertifikat TOEFL menurut beta yang menuliskan skornya Kakak itu yang kecil tuh Kak. Yang ada tulis berapa skornya Kak di situ. Seingat beta sih waktu beta lamar LPDP, beta upload yang itu. Saya upload yang itu Pak. Upload yang mana Kak? Sorry. Yang kecil, yang warna pink ya. Sekarang masih warna pink kah? Jadi yang tampilan depannya tidak Kak? Yang tampilan depan yang menunjukkan skor TOEFL-nya Kakak itu. Jadi kan ada dikasih 3 tuh, yang satu kayak sertifikat, kayak telah mengikuti Iya, TOEFL benar. Satunya sekian-sekian. itu Yang satunya itu kayak apa Kak? yang kecil. Penjelasan tentang kemampuan kita gitu ya. Ya, yang di-upload itu yang kecil itu Kak, yang ada skor TOEFL-nya Kakak di situ? Oh, jadi bukan yang kayak sertifikat itu, kayak piagam itu bukan ya? Iya, Yang kecil itu ya, yang di-upload. Terus yang iya. satunya lagi yang kuning Kak?
Yang kuning ini yang mana? Pokoknya kalau Kakak ragu, Kakak email saja ke AS untuk tanya. Oh iya, iya. Iya. Baik. Iya, maaf Kak, karena saya dari 2018 tidak tahu kalau sekarang update-annya bagaimana Kak. Kalau yang soal teknis begini, itu kalau misalnya Kakak ragu, Kakak email saja ke AS. Siap, siap. Kemudian apakah nilai bahasa Inggris itu ini ya Kak, menurut saya TOEFL. iya, nilai TOEFL itu penting. Itu kalau menurut saya itu kartu kartu as yang paling penting Kak, ketika kita lamar beasiswa, mereka minta IELTS 5, IELTS kita lebih kurang dari 5, kita bisa tidak masuk dari seleksi pertama sih Kak, karena itu syarat yang harus dipenuhi Kak. Izin bertanya, Ibu. Mhm. Siapa? Maaf, Pak Andre ya? Iya, iya. Oh iya. Sebentar, ini untuk masih menjawab pertanyaan Pak Damsi dulu ya, Pak Andre ya. Mungkin di-keep lagi untuk sebentar setelah ini ya, Pak Andre. Thank you. Oke, silakan Kak Vera, dilanjutkan. Iya Kak, jadi sebaiknya kalau masih ada waktu, Kakak terus tes saja sampai bisa dapat skor bahasa Inggris yang disyaratkan, karena itu syarat utama sih. Eee, iya sih menurut saya itu memang kartu asnya kita. Jadi se sebaik apapun supporting statement kita, kalau misalnya salah satu syaratnya tidak dipenuhi, misalnya mereka minta IELTS 5, punya kita cuma lebih kurang dari 5, sudah pasti mungkin kemungkinan besar tidak lolos seleksi administrasi. Itu nanti Kakak bisa ke handbook, Kakak baca di situ, itu ada benar-benar detail informasinya di situ, Kak. Ya, Jadi baik, Kak. bagaimana Terima Kakak? kasih. Iya. Jadi yang dilihat ini IELTS apa TOEFL, Kak? Saya pikir yang ini dilihat TOEFL-nya dulu. Nanti kalau lolos Oh, administrasi, baru kan kita setelah ikuti pendidikan 6 bulan itu baru kita tes IELTS kan, Kakak. Jadi apa TOEFL kita itu belum sampai 500 itu apa benar informasi itu bahwa ada peluang untuk dipanggil kalau aplikasi kita, pengisian aplikasi kita yang lain itu nilainya juga lumayan. jadi ada 4 tipe kayak sertifikat kemampuan bahasa Inggris ya Kak, ada IELTS, ada TOEFL ITP, ada TOEFL IBT, kemudian ada satu baru lagi, ada PTE akademik. Jadi kalau ketika Kak melamar beasiswa itu, Kak bisa pakai salah satu di antara yang keempat ini. Asal dia memenuhi syarat kemampuan bahasa Inggris yang disyaratkan. Misalnya di situ diminta TOEFL ITP harus 495. Usahakan tidak kurang dari itu, Kak. Karena itu Baik, Kak. syaratnya sudah begitu. Syarat utama ya, Kakak. Syarat utamanya sudah begitu. Jadi Oh, nanti lolos beasiswa dulu. Nanti ketika kakak sudah lolos beasiswa, ada lagi apa ya, persyaratan kemampuan bahasa Inggris dari kampus lagi. Itu biasanya lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh beasiswa. Jadi kalau di Australia Awards, kakak misalnya mereka cuma minta 5 nih untuk priority area kayak kita di NTT, itu IELTS-nya diminta 5, TOEFL ITP-nya 495, nanti Kak masuk ke website-nya dan lihat. Tapi ketika Kakak sudah lolos beasiswa Australia Awards, itu di kampusnya ada syaratkan lagi, misalnya harus 6,5 atau 7. Itu kalau Kakak lolos beasiswanya, nanti dikasih training untuk bisa dapat yang disyaratkan oleh kampus. Jadi
lengkapi dulu atau kejar dulu yang disyaratkan oleh beasiswa. Itu, Kak. Oke, siap Kak. Terima Ya. kasih. Oke, mantap ya Pak Damsi, banyak pertanyaan, ini semangat ini ya Pak ya. Terima kasih, semoga Kita sudah suka nih, jelas. Kakak. Iya, mantap. Pak Damsi sudah lamar New Zealand ini pokoknya ini mau terapkan itu ada apa Rambo itu ya Kak Fira Rambo ya. ya. Dia baru tahu itu istilah Rambo. Oke, tadi ada beta ke chat box dulu sebelum Pak Andre tadi ya. Ini ada pertanyaan Kak Fira. Ya. Ini Kak Fira, kalau NGO apakah perlu juga surat dari organisasi semacam rekomendasi? Kalau ASN kan ada nominating declare. Apakah perlu semacam itu yang dari NGO? Ya, Kak Fira, silahkan. Itu perlu, Kak. Kalau untuk short course ya? Ini short course atau yang mana nih, Kak? AS. Long term, Pak. Oh, long term. Long term itu opsional sih, Kak, kalau untuk yang bukan non ASN. Jadi itu opsional, tapi apa ya? Kalau misalnya Kakak bisa dapat rekomendasi dari atasan Kakak, ya sebaiknya disertakan juga. Tapi ada kasus ada satu teman yang dia tidak sertakan, tapi dia lolos juga sih. Oke, makasih, Kak. Ya. Mantap, Ibu. Terima kasih. Kak Vera, ini banyak yang sudah bergabung dan beta lihat masih banyak pertanyaan nih, masih mau bertanya-tanya dan juga Kak Vera ada mau jelaskan beberapa hal tentang AS. Bisa minta tambah waktu lagi Kak Vera ya, sebelumnya kita rencanakan sampai jam 8, Ya. tambah 15 menit. Mantap. Terima Setengah kasih jam Kak Vera. juga Kak tidak Vera, ini apa-apa ada sih. 30 menit juga boleh. 1 jam, Cool. 60 menit juga tidak apa-apa. Wow, ini dapat bonus banyak nih. Sebentar ya. Potong Keep ini siapa namanya? Kak dari panitia bisa simpan namanya untuk nanti beta masuk ke daftar berikut ya. Siapa tadi boleh dicatat nanti namanya. Kak Vera ini Kak dari Jane rekomendasi tempat tes TOEFL online yang sertifikatnya bisa daftar beasiswa. Ada kok Kak Vera? Ini ada tempat yang saya mau tanya. Tes Halo. beasiswa. Kak Vera, saya tanya, apakah tes kemampuan bahasa Inggris ASJEP UGM itu bisa diakomodir tidak di apa nih? Akademi English Proficiency Test UGM punya, bisa diakomodir tidak di AS ini? Makasih, Bu. Iya. Aduh, ini Kakak Andre Dato nih. Dia tapung kakak senior dulu nih di FKM Undana nih. Aduh, alumni kok. Luar biasa. Biasanya AS tuh dia ada kasih daftar, Kak. Jadi daftar tempat-tempat apa istilahnya ya? Tempat-tempat yang kasih tes TOEFL yang terverifikasi gitu, Kak. Aduh, nanti beta cari, beta share kemana gitu ya, Kak. Jadi kayak misalnya di NTT itu Undana gitu ya. Atau menurut Kak Alun, kemana ya? Menurut pengalaman Kak Alun? Sejauh ini memang kalau NTT di Undana ya, yang setahu beta, Kak Fira. Di Undana sih. Tidak, kebetulan saya ikut ASJEP-nya UGM itu. Nah, itu bisa diakomodir tidak hasil skornya? Ya, mungkin teman-teman BBAF ada yang punya pengalaman, Kak Yanto, Kak Serwi. Iya, Kakak mungkin kalau dari UGM, Kotong belum pernah dengar ya, Kak Fira ya? Iya. Ya. Itu tes yang Tapi, diselenggarakan kampus kah, Kak? Sepertinya itu tes yang diselenggarakan kampus itu. Biasanya AS terima yang resmi pasti ada tulisan ITP-nya. Kalau memang IEP yang diselenggarakan UGM sertifikat resminya namanya ITP TOEFL mungkin bisa ya. Tapi itu harus dipastikan, tadi Vera sudah omong, dipastikan dulu di websitenya AES itu diakui atau tidak. Iya, atau Kak langsung email ke emailnya AS biar lebih jelas di situ Kak Andre. Iya. Soalnya kalau ASJEP itu ada 5 item yang dinilai. Kalau TOEFL kan hanya 3.
Asep itu 5, tambah vocabulary dengan satu reading comprehension itu. Mungkin bisa diakui ya menurut Vera, gimana? Oh, kalau yang di websitenya ini Kak, resmi Australia Awards itu, kalau TOEFL tuh, makanya yang tadi kata Kak Yanto bilang, itu coba Kak cek di situ TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau PTE akademik itu Kak. Jadi kalau misalnya selain itu, kita juga kurang tahu Kak, nanti Kak langsung email ke Australia Awards-nya dulu. Karena belum pernah punya pengalaman ada teman yang submit itu sih Kak. Oke, baik, makasih ya. Ya, nanti saya cari emailnya Australia Awards, nanti share di sini, nanti Kak bisa email langsung tanya ke mereka. Kak Vera, mungkin kita boleh kasih tambahan sedikit. Share nomor WA-nya Vera ini supaya kita bisa konsultasi toh. Oh iya, Kak sudah masuk di grup itu kah? Grup beasiswa online itu kah? Oh. Tiba-tiba hilang. Oh. Iya. Oke, Kak Beta Alun coba silakan. tambahkan sedikit ke Vera, boleh ya? Oh iya, Kak Alun Ya, juga. Ici. Maaf. Halo Kak. Ya, Beta mau sedikit menambahkan saja, mungkin ya ini pengalaman untuk diketahui saja, kan setiap lembaga itu mereka biasanya kan ada kerjasama dengan lembaga yang memang menyelenggarakan tes bahasa Inggris. Nah, masing-masing pasti punya persyaratan termasuk kredibilitasnya. Kenapa kemudian AAS misalkan pakai IDP, tentu meski yang tadi kalau Kak bilang itu ada 5 komponen yang di tes, termasuk vocabulary dan sebagainya, beda sama TOEFL yang hanya 3, ya bisa jadi mungkin cukup bagus ya, tapi kan masalah kredibilitas lembaga itu kan beda lagi ya, mau 3 atau mau 5, tapi kalau misalkan ASU sudah kerjasama dengan IDP dan lebih maksudnya sudah percaya dengan itu, ya nanti kita nggak, mesti kan memang dia ada persyaratan khususnya kenapa hanya lembaga tertentu yang dia pilih gitu. Itu sih. Nah, tadi sesuai kata Kak Vera, jadi kalau misalkan mau lebih jelas bisa diterima atau tidak, ya tanyanya langsung ke AS. Soalnya Kak Vera juga bukan bagian dari saya, jadi tidak bisa menjawab langsung. Itu aja tambahannya. Makasih Kak. Makasih Kak Ici. Iya. Oke, makasih Kak Ici sudah melengkapi jawabannya dari Kak Vera. Kak Vera, ini juga mungkin teman-teman ada yang baru daftar, memang agak sedikit takut-takut begitu Kak Vera. Ini betul kosan betul, tapi paling bagus itu memang email tanya ya Kak ya. Karena memang juga kalau mau email ke beasiswa tuh takut Kak Vera. Itu memang dengar-dengar ya, dan memang pengalaman. Dong tuh jawab semua pertanyaannya Kak Vera. Iya. Bahkan ada ini Kak, WhatsApp-nya juga sih. Nanti saya cari tahu dia punya WhatsApp kan, nanti saya share di grup kah? Iya, iya Kak Vera. Jadi teman-teman mau ini mungkin menambahkan, melengkapi juga Kak. Alright, sebentar. Teman-teman ini ada yang Kak Vera mungkin belum bisa menjawab, itu bisa langsung ditanya ke pihak beasiswa. Itu pasti dijawab dengan jelas dan langsung dengan sangat clear begitu. Kalau masih ragu gitu ya. Oke. Ya Kak Vera, ini waduh ini rame nih yang sudah bertanya di chat box dan juga sudah raise hand. Beta mungkin langsung yang ke raise hand dulu. Andre, silakan Kak Andre. Terima kasih Kak Alon, terima kasih juga untuk kesempatannya Kak Vera. Luar biasa sharing-sharingnya. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari BBAF, Kak Sherwin. Terima kasih. Saya ingin bertanya Kak Vera. Waktu nulis ini ya Kak ya, kayak motivation atau statement-nya Kak Vera untuk apa yang mau dilakukan setelah studi itu ya, yang ditekuni saat ini.
itu mungkin bisa share tipsnya ke kita, mau melakukan apa, kontribusinya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk second master ya, Kak Vira kebetulan ngambil second master ya untuk AAS ini ya. Iya, Kak. Saya juga sebenarnya pingin ngambil second master ini ya, chance-nya mungkin bisa di-share dibandingkan teman-teman yang belum ngambil master dan memang mungkin prioritasnya lebih ke sana ya. Itu chance-nya kira-kira berapa persen itu Kak Vira ya untuk kita berkompetisi dengan mungkin teman-teman yang harusnya diprioritaskan karena mereka belum dapat master kan, seperti itu. Ya. Itu saja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Kak Vira. Mohon dijawab. Terima kasih. Ya. Silakan Kak Vera. Ini Kakak Andre, terima kasih pertanyaannya. Kakak Andre yang punya ini yang di Sumba itu ya? Betul Kak Vira, terima kasih. Ya. Iya, Kakak pernah gabung juga, tapi jadi silent reader di situ terus. Maaf Kakak Andre. Oke, ya. Nanti bisa kontak-kontak ini ya kalau Kak Vira ada di grup ya. Luar biasa Kak. Ya. Oke, Kakak Andre, jadi pengalaman beta menjawab pertanyaan apa yang dilakukan setelah pulang itu sebenarnya kalau teman-teman tahu itu sederhana sekali. Beta lebih menonjolkan ke waktu itu bukan pekerjaannya, tapi komunitas yang beta dan teman-teman inisiasi, ada namanya komunitas Rumah Kreatif Oebobo, itu tentang pengolahan sampah. Jadi yang beta mau lakukan ketika pulang adalah kan kita kelompoknya ada kelompok ibu-ibu. Terus benang merahnya dengan apa yang beta lamar yaitu public health. Jadi lebih fokus ke ibu-ibu bagaimana dia bisa mendapatkan health promotion di komunitas itu, khususnya tentang kesehatan ibu dan anak. Juga beta kayak menjahit, bukan menggabungkan kegiatan itu dengan health entrepreneur, yaitu tentang kesehatan lingkungan. Jadi kayak selain mendapatkan promosi kesehatan, ibu-ibu juga bisa berdaya secara ekonomi di lembaga itu sih Kak. Kemudian, beta ada 2 kayaknya. Kemudian karena pekerjaan beta waktu itu adalah monitoring evaluasi, jadi kita ada semacam produk dari kantor itu kayak produk saringan air yang bisa teman-teman yang didistribusikan ke masyarakat luas melalui ibu-ibu juga, melalui program Women Empowerment. Tapi hal yang ditonjolkan waktu itu adalah lebih ke profit secara ekonomi. Jadi yang beta tulis ke AS waktu itu adalah ketika pulang nanti, bagaimana kalau tidak hanya profit ekonomi yang ditonjolkan Kak, tapi lebih ke manfaat secara kesehatannya juga harus ada di situ. Baik. Jadi semacam hal-hal yang bisa tercapai, yang sederhana tapi yang akan beta bisa lakukan nanti ketika pulang. Jadi ada bumbu-bumbu riset juga yang beta tambahkan di situ. Jadi kayak beta mau meriset membandingkan nih produk yang dibagikan tanpa promosi kesehatan yang disertai di situ dan produk yang nanti dibagikan hanya kepada orang-orang dan mereka hanya melihat manfaat ekonominya di situ sih. Jadi kepemilikan dari produk tersebut ketika orang punya pengetahuan tentang kesehatan bahwa itu ternyata sehat nih, bukan hanya menghemat secara ekonomi tapi ternyata juga sehat, itu efektif atau tidak dalam mereka tetap menggunakan produk-produk itu sih Kak. Baik Kak Vira, luar biasa ya. Agak ribet ya Kak. Maksudnya beta menjelaskannya agak ribet sih. Ya.
Masuk Kakak. Jadi ada komparasi juga ya, Kak Vira berikan analisisnya di situ mungkin ya, sedikit gambaran perbandingan antara dua apa kayak treatment itu ya. Ya, itu yang Ya, beta tulis di aplikasinya beta sih, Kak. Dan yang baik. pertama itu bagaimana ibu-ibu tidak hanya berdaya secara ekonomi di komunitasnya beta, tapi juga mendapatkan promosi kesehatan untuk ibu dan bayi, khususnya di 1000 hari pertama kehidupan atau perkembangan anak, Kak. Baik, Kak Vira. Makasih Kak Vira. Makasih Oke. Kakak Andre. Ya, makasih Terima banyak. kasih. Sukses Ya, untuk studinya Kak Vira di Terima kasih Melbourne. Kak, doakan Ya, kami. siap Kak. Ya. Kakak Andre cepat daftar, Jo. Siap Kak Oh ya, daftar. Alon. Ya. apa ya, pertanyaan kedua Kakak Andre ya, Kedua bagaimana ya, berkompetisi untuk ya. mendapatkan master ya? Chance-nya, Oh kesempatannya ya, Kak. Ya, peluangnya. Ya. seperti yang kita sudah sebutkan tadi, itu bagaimana kita berusaha untuk berkomunikasi dengan AS gitu sih Kak. Jadi jadi waktu itu karena kebetulan saya dapatnya dalam waktu yang bersamaan Kak. Ya. Karena dalam waktu yang bersamaan bisa kayak mencoba komunikasi dengan AS, apa AS mau differ atau tidak. Tapi kalau tidak dalam jangka waktu yang bersamaan, kita kurang tahu sih Kak. Tapi cobalah email ke AS. Baik Kak Vira. Dan Ya. di handbook, misalnya nanti Kak baca di handbook, di situ ada tertulis juga situ sih Kak. Bisa daftar lagi master yang kedua kali, asal master yang pertama itu apa ya Kak? Maaf ya, agak lupa, tapi kayak dia setara tidak dengan master sebelumnya. Oke. Tidak tahu setaranya itu mereka lihat dari apa ya Kak, tapi ada di handbook, nanti Kak bisa baca di situ. Baik Kak. Dan Kak bisa langsung email AS juga sih Kak. Baik. Ya. Terima kasih Kak Vira. Ya. Iya, Kak. Ya. Makasih Kak Alon. Makasih. Ya, Terima teman-teman kasih semua. sudah bertanya. Makasih. Ya. Oke. Ya, Kak Vera, Beta langsung maraton ini, langsung ke berikutnya. Ada pertanyaan Kak yang japri ke Beta. Ini ada pertanyaan teknis. Kalau tes TOEFL Undana, sertifikatnya berapa lama ya? Ini biasanya 2 minggu. Ya, Kak Vera, saya ingat Beta 2 minggu. Itu bisa dapat. Oke, Beta langsung move ke pertanyaan berikut dari Kak Marsal. Ini tentang bawa keluarga. Beta kata beberapa teman di grup beasiswa, kalau bawa keluarga peluang lulusnya lebih minim. Apa benar sekalipun AAS tidak cover family tuition untuk keluarga bagi yang ambil master? Silakan Kak Vera. Saya rasa Ini tidak ada masalah bawa hubungannya gitu ya Kak ya dengan bawa keluarga. Justru AAS mungkin akan mendukung bawa keluarga gitu ya, karena ini lagi nih satu keunggulan dari beasiswa Australia Awards, misalnya kalau kita sudah berkeluarga tapi datangnya sendirian, keluarga tidak ikut, itu ada dikasih reunion fair gitu Kak. Jadi kayak dibayarkan tiket pulang untuk kita mengunjungi keluarga kita di negara asal kita. Jadi mereka bayar kita untuk justru ketemu dengan keluarga. Jadi kalau bawa keluarga dan tidak bawa keluarga kayaknya tidak ada hubungannya dalam penilaian beasiswa sih. Justru jadi kayak kuliah di Australia atau beasiswa Australia Awards-nya dia lebih memprioritaskan kesehatan mental kita sih Kak. Salah satunya dengan dapat support system dari keluarga. Waduh, ini bawa keluarga ini langsung ke Australia. So. Iya. Ya semangat, mantap lah. Ya jadi untuk Kakak Marsal tadi, ayo semangat. Ini di Australia ini terjamin ya untuk bawa keluarga, luar biasa. Oke, Beta langsung bergerak ke pertanyaan berikut Kak. Di sini dari Santos, Kak Santos ya. Aplikasi ada pertanyaan berkaitan dengan community service dan leadership experiences. Menurut Kakak, kegiatan volunteer di komunitas sebaiknya kita masukkan di mana Kak? Yang community service atau leadership experiences? Silakan Kak Vera. Mungkin kayak community service itu ya Kak. Kalau leadership experience itu mungkin kayak Kak
jadi apa ya, ketua apa di lembaga apa. Jadi lebih ke posisinya Kak di beberapa lembaga yang Kakak ini sih, yang Kakak gabung. Jadi kegiatan volunteer-nya ditulis saja di community service itu. Dan leadership-nya kan bisa terlihat juga, mungkin Kak adalah inisiator atau CEO atau apalah dari komunitas itu. Oke. Hmm, Berarti jawabannya di community service, bisa di situ ya. iya. Oke. Ya. Oke, semoga sudah bisa terjawab ya Kak Santos. Berikut Kak Willy. Kalau kita tes LPDP dan AAS, kalau lolos keduanya, wah ini hebat nih, mantap. Kira-kira ada yang punya pengalaman seperti itu dan bagaimana kalau mau memilih AAS dibandingkan LPDP? Nah ini Kak Vera. Ada teman beta punya pengalaman gitu sih Kak, tapi dia ambil S3, lulus LPDP dan AAS. Terus itu makanya apa ya, tadi saya bilang tergantung Kakak cocoknya nanti di untuk beasiswa apa sih, karena masing-masing beasiswa kan punya beberapa keunggulan juga yang tidak dimiliki oleh beasiswa lain. Nanti Kak riset lagi, Kak tanya-tanya lagi teman-teman LPDP selama perkuliahan itu bagaimana. Nah ini ada hubungannya dengan ini, ada hubungannya dengan tadi yang saya mau bilang ke Kak Alon, mau menyebutkan beberapa hal yang tidak ada di website-nya AAS, tapi yang kita Ya, alami sendiri di sini Kak ya. Jadi silakan. kalau misalnya belajar pakai Australia Awards, di sini ini bisa jadi pertimbangan Kakak yang tanya juga LPDP atau AAS. Pokoknya tapi yang di sini beta kurang tahu tentang LPDP, tapi AAS beta mau coba kasih tahu Kakak, kalau misalnya Kakak pakai beasiswa Australia Awards, selama tadi beta bilang mental health priority, artinya ketika Kakak lagi belajar dan angkat tangan mau menyerah di mana, kita punya ada namanya student koordinator itu yang mengurusi semua hal-hal kita di sini. Jadi setiap kampus dia punya student koordinatornya. Ketika kita misalnya gagal di salah satu mata kuliah dan lain-lain, yang membantu kita mengatasi hal tersebut adalah student koordinator tersebut. Misalnya ada teman yang dia kuliah jalan satu semester, apa ya, merasa kayak tidak sanggup, akhirnya bisa ngurus cuti untuk pulang. Ngurus cuti itu dibantu oleh student koordinator. Student koordinator. Jadi tidak seperti apa ya, ayam apa ya, anak ayam kehilangan induk lah di sini gitu Kak. Terus kalau misalnya kita gagal misalnya ini jangan sampai ya, tapi ini berdasarkan pengalamannya teman-teman, kalau misalnya kita gagal satu mata kuliah, itu ketika kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita gagal dan itu bukan murni dari kelalaian kita dan lain-lain, itu biasanya dikasih kesempatan lagi untuk mengambil mata kuliah pengganti, tetapi nanti dibayari oleh DIVET juga, dibayari oleh beasiswa, jadi tidak pakai uang dari kantong kita sendiri. Ada beasiswa yang kita harus membayar sendiri pakai uang kita, tapi kalau AS tidak. Kemudian ada juga supplementary academic support, itu kalau misalnya teman-teman belajar secara normal di kelas dan merasa bahwa wah saya butuh tambahan kelas nih, AS bisa support itu dan dia kasih kita semacam apa ya, biaya untuk kita belajar lagi di luar kelas. Jadi ada misalnya dikasih 500 Australian dollar untuk 8 kali pertemuan. Itu kita juga bisa kerja part-time di sini. Walaupun ada batasan jamnya juga untuk mahasiswa, tapi ada kesempatan untuk kerja. Kemudian ada yang tadi reunion fair, bisa
teman-teman yang tidak bawa keluarga, atau teman-teman yang belum keluarga bisa dibayari pulang untuk melihat keluarga di tempat asal kita. Apalagi ya Kak ya? Ya, semua di beasiswa kan pasti ada settlement allowance. Beasiswa Australia Awards juga kasih misalnya 5 hari setelah kita tiba di sini dikasih 5.000 Australian dollars untuk settlement allowance kita, jadi bisa kita langsung pakai bayar untuk bayar rumah dan deposit dan lain-lain. Kemudian duit untuk flight-nya dari negara asal kita ke Australia juga ditanggung oleh kita, jadi tidak pakai duit kita lebih dulu, langsung dikasih tiket. Itu sih Kak, yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman kalau misalnya bingung memilih beasiswa yang mana. Ini dari AS-nya ya Kak. Kalau dari LPDP mungkin beta kurang tahu, nanti Kak bisa tanya lagi teman-teman yang LPDP bagaimana kondisinya, terus Kak bisa pertimbangkan itu dan mengambil yang benar-benar Kak jatuh hati ke beasiswa itu. Oke, Kak. menarik. Ini harus berburu ya, berburu AAS. Wah, 25 menit saat ini sudah lewat dari jam 8. Kak Willy masih ada chat di sini. Kak Vera, kau lihat dulu ya Kak Willy punya chat di sini. Kira-kira dari pengalaman Kak Vera, apakah dikirim surat pengunduran diri sebagai award di LPDP atau apa yang dia lakukan? Dan apakah berpengaruh dengan kita sebagai award di AAS? Ini maksudnya gimana? Kalau dalam hal ini ya. Dalam kan apa ya? Kita menarik diri dari suatu beasiswa sudah ditawarkan, itu menurut saya itu biasa sih dalam dunia perbeasiswaan gitu ya Kak. Jadi kayaknya tidak ada pengaruhnya juga untuk track record kita ke depan. Berhubung proses AAS agak lambat dan jika kita sudah lulus LPDP sebagai awardee dan menunggu keberangkatan, tiba-tiba AAS-nya pengumuman baru muncul, itu bagaimana Kakak? Biasanya kan beasiswa ada dikasih waktu tuh, apakah kamu menerima beasiswa ini. Jadi kalau menurut saya selama tidak ada denda dan lain-lain ya itu lebih ke keputusannya Kak sendiri. Awas blacklist. Blacklist ya Kak Yanto. Iya, ini keuntungannya sudah lulus AAS lagi. Jadi blacklist di sebelah, AAS masuk gitu. Tergantung sih, kalau prosesnya LPDP kan lulus belum tentu sudah langsung jalan, kecuali langsung jalan. Kan masih ada, kalau bahasa Inggrisnya belum dapat, LOA-nya belum dapat, kan pasti harus ini pengayaan bahasa, kemudian proses kampusnya seperti apa. Nah, kalau memang mau agak sedikit apa ya, yang agak santai ya AAS, dia akan menyediakan semua. Kalau LPDP ya Anda harus berjuang sendiri. Benar. AAS itu sangat memanjakan ini awardee-nya sih, jadi teman-teman tinggal duduk santai saja nanti diurusi oleh Australia Awards Indonesia-nya. Jadi kalau misalnya Kakak sibuk sekali untuk tidak bisa mengurus itu, maka AAS pilihannya. Tapi kalau Kak masih ada waktu, kesempatan untuk ngurus LOE dan sebagainya, ya bisa ambil LPDP. Ya, ini luar biasa. Jadi ini kalau bahasa-bahasa begini kemarin kotompi Australia. Maksudnya ini enak nih, ketemu ada apa tadi ya, bisa balik kunjungin keluarga. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan AS silahkan mendaftar. Ini banyak sekali, ini beasiswa banyak lagi ditawarkan ke kita. Memang malam ini kita ditawarkan bagaimana kita bisa bijak melihat mana yang lebih bagus untuk kamu. Tapi jangan lupa memang sistem Rambo juga masih perlu gitu ya. Oke, teman-teman, kita masih ada 3 menit ke depan. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan, boleh Kak Vera? Tadi Kak Vera sempat sebut ya kelebihan-kelebihan AAS tadi yang memang tidak ada di handbook.
gitu. Hmm. Dan itu luar biasa. Jadi mungkin tadi teman-teman sudah bisa mendengar ada poin-poin yang sudah disampaikan Kak Vera. Jadi saya tertarik tadi Kak Vera ada sebut bahwa beasiswa AS ini sangat memperhatikan kesehatan mental para awardee-nya. Ini karena memang kuliah sudah gampang gitu, apalagi kalau Iya. udah berkeluarga, mungkin AS ini pilihan yang paling bagus gitu ya. Jadi Sampai proses-proses melamar kita tuh belum apa-apanya dibanding dengan proses perkuliahan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah teruji di apa untuk melamar berarti ya berapa ya 30% lah sudah bisa teruji di apa dunia kuliah gitu. Dan AS seperti beta ceritakan tadi ya, ada teman yang semester pertama dia merasa menyerah nih mau tidak bisa lanjut lagi untuk semester berikut karena terlalu stres dan lain-lain dan ke psikolog dan ada rekomendasi dari psikolog juga untuk dia dicuti 1 semester kemudian lanjut lagi semester berikut. Jadi kemungkinan untuk nanti kita bisa bertahan dan juga tidak masih kewarasan kita masih terjaga ya. Bisa mempertimbangkan AS. Iya. Oke. Ada satu lagi Kak Avanda. Untuk nominating agency di AS, kalau saran Kak Vera itu ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Kak? Nominating agency. Ya sebaiknya bahasa Inggris saja Kak ya biar apa ya? Biar kayaknya di handbooknya bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu pilihan sih tapi sebaiknya bahasa Inggris kalau bisa. Langsung menunjukkan bahwa kau siap untuk bahasa juga kayak di situ juga mungkin. Iya. Ya, oke. Baik, teman-teman ini sudah setengah jam lewat dari 30 menit lewat dari jam 8 kita sudah 30 menit bonus bersama Kak Vera di sini. Mungkin itu dulu sementara ya. Teman-teman BBIF mungkin setelah ini kita foto bersama dulu. Tapi sebelumnya Kak Vera mungkin closing statement buat kita semua biar kotong semua semangat nih Kak. Apa kayak closing statement ya teman-teman. Pokoknya jangan menyerah waktu mendaftar. Kalau misalnya lolos tetap semangat. Perjuangan yang sebenarnya itu nanti di kampus, setelah teman-teman keterima di kampus. Kemudian kalau misalnya belum berhasil ini kali, coba lagi. Karena seperti yang orang bilang ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi belum rezekinya kalau belum saat ini. Pokoknya Kak Yanto yang paling menginspirasi kalau dalam hal ini. Aduh, suka tenaga beta lagi. Pokoknya intinya jangan menyerah, jangan patah semangat itu tuh. Kalau dalam hal lamar-lamar beasiswa. Ini Kak Vera bilang jangan menyerah, jangan patah semangat. Ini baru 30% dari kuliah di luar. Iya. 70% ini di luar bayangan. Iya, karena tekanannya beda. Kalau misalnya teman-teman sudah melalui sampai tahap keterima sampai itu ya semangatnya dijaga, yang belum berhasil semangat terus, jangan putus asa. Itu sih Kak. Oke. Iya. Baik, waduh ini ada Kak Silvi. Hai Kak Silvi ada di sini. Selamat malam Kak Silvi. Kuliah di Maria dan di Australia mana lebih susah Kak Vera? Singkat. New Zealand lebih enak. Iya Kak Silvi dari New Zealand, ini mau kasih banding dengan Hungaria sebelumnya. Kak Vera ke mana? Kak Silvi kayaknya dia punya level dia punya kesusahan tuh tidak bisa dibandingkan sih Kak. Kalau misalnya di Hungaria, kalau pengalaman beta, di Hungaria lebih susahnya bukan di kampusnya, tetapi di lingkungannya, adaptasi kita dengan makanan, dan juga orang-orang di sana kan tidak pakai bahasa Inggris.
makanan Asianya jarang, kemudian cuacanya ada salju dan lain-lain. Jadi hal-hal di luar kampus itu yang menurut saya lebih berat dibandingkan di dalam kampus. Kalau di Australia kebalikan, di dalam kampusnya itu yang apa ya, dunia kampusnya itu lebih berat daripada adaptasi dengan lingkungan, karena di sini kan makanan Asia banyak. Orang-orang bisa berbahasa Inggris, bisa ketemu teman-teman dari negara Asia banyak juga. Jadi perbandingannya begitu, Kak. Ya, luar kampusnya yang agak ini ya, kayak Kalau adaptasinya di Australia aman sih. lebih berat. Ya, banyak itu ya orang-orang Indonesia di sana. Iya. Mantap lah. Kalau Baik, Australia tekanan di kampusnya tuh besar sekali. Maksudnya ketemu kasih tahu dia punya gambaran yang sesungguhnya biar teman-teman juga mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, iya. Baik teman-teman, tadi sudah ada poin-poin penting yang dibagi Kak Vera, semoga bermanfaat buat kita. Potong sudah sampai di penghujung diskusi beasiswa AAS malam hari ini. Potong foto bersama dulu. Kayanto atau Kak Serwin bisa ambil alih untuk foto bersama. Mungkin teman-teman bisa hidupkan kamera gitu ya. Potong abadikan dulu pertemuan kita malam hari ini yang luar biasa. Tetap semangat ya kejar beasiswa. Potong raih yang terbaik dari diri kita sendiri. Oke. That's the closing statement from the host. Oke, mungkin Kayanto, Kak Serwin. Please, silakan. Oke, baik. Ya, Kayanto bisa hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima Sampai jumpa kasih, hari Kakak. Kamis. Sampai jumpa. Kak Alon, ini ada beberapa teman yang minta kontak, mungkin bisa diambil di grup gitu saja, Kah? Saya belum masuk di grup, Kak Vera. Kak Vera, Oke. Iya. saya belum masuk di grup. Bisa minta nomor ya? Ada di chatting tuh ada. Oh, di chat sudah Ada chatting dibagikan. grupnya. Terus bagi lagi ya. Mungkin Bagi bisa lagi dibagi grupnya. di sini dulu, Kayanto. Bisa bagi di sini, Oh, Kak. untuk WhatsApp grup. Masuk ke ini. grupnya, Ya. grup WhatsApp-nya itu. WhatsApp Oh, grup. masuk ke grup dulu. Ya, Pak. Oke. Baik, Mantap. silahkan ya teman-teman masuk ke grup BBI Frote. Di sana nanti Kotong bisa sharing nomor HP-nya Kak Vera. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Kak Vera, terima kasih banyak buat waktunya. Luar biasa. Kak. Tuhan berkati. Sukses kuliahnya di sana, Kak ya. Cepat pulang ya. Pulang ke Rote biar Kotong sama-sama. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Yanto. Makasih Terima kasih Bapak BBI Frote. FN Terima ini kasih diam-diam teman-teman. dari tadi, Om. Ya. Yanto, makasih banyak. Ya. Ada Bapak Terima FN. kasih. Selamat malam. Halo, Pak dosen ini memang. Selamat malam. Sampai jumpa hari Kamis, Ma. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Malam, Kak. Pak Fidel nih memang. Di mana Pak Fidel nih? Oh, sebentar. Saya tangkap nanti Pak kali Fidel.